Kepindahan Kevin Dick ke Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, saudara-saudara, itu bagus untuk karir pemain yang bersangkutan maupun tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Termasuk juga citra sepak bola Indonesia. Karena Bundesliga ini, saudara-saudara, harus diakui sebagai salah satu kompetisi ternama, kompetisi utama di Eropa. Kalahnya hanya dari Liga Premier dan La Liga, saudara-saudara. Dengan Serie A ya 11-12 lah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman, saudara-saudaraku semua, tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara adil, secara jujur, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, hari Minggu malam, saudara-saudara, waktu Indonesia Barat atau Minggu siang lah. Minggu siang waktu Jerman sana, saudara-saudara, Kevin Dick akhirnya memutuskan masa depannya. Setelah sempat terjadi simpang siur apakah dia akan bertahan di Denmark bersama FC Copenhagen atau dia akan mencari klub baru di Liga Indonesia. Enggak lah, masa di Liga Indonesia. Akhirnya Kevin Dick, pemain tim nasional Indonesia, pemain keturunan Maluku, anaknya Ibu Natasha Bakar Besi, itu akhirnya akan berlabuh di Bundesliga. Dia akan menjadi orang Indonesia pertama yang berkompetisi di Bundesliga dan orang Asia kesekian lah. Banyak saudara-saudara, kalau dari Asia itu Korea, Jepang, Iran, nah itu sudah seringlah mereka mengirim pemain tampil di Bundesliga. Saya nggak tahu kalau dari Asia Tenggara ya, tapi itu yang faktanya seperti itu. Ini Kevin Dick akan menjadi orang Indonesia pertama di Bundesliga setelah menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach. Nah, dan tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara, kontraknya adalah 5 tahun. Dari 1 Juli 2025 sampai 30 Juni 2030. 5 tahun, saudara-saudara. Kalau sekarang dia usianya 28, maka 5 tahun lagi kira-kira ya 13. 33. Dan pemain yang dikontrak untuk jangka waktu panjang itu, saudara-saudara, itu berarti orang penting, berarti pemain penting, pemain yang dianggap vital, pemain yang punya kualitas, punya kemampuan. Contohnya Erling Haaland, baru saja dikontrak 9,5 tahun. Di Manchester City, Lionel Messi dulu juga dikontrak panjang sekali dengan Barcelona. Kemudian siapa lagi? Jadi pemain-pemain yang kontrak jangka panjang itu pemain penting, dan ini sekarang dilakukan oleh Borussia Mönchengladbach kepada Kevin Dick yang kontrak dia dengan FC Copenhagen itu berakhir pada 30 Juni 2025, dan oleh manajemen FC Copenhagen memang nggak mau diperpanjang, walaupun pelatihnya si FC Copenhagen sendiri, saudara-saudara, si Jakob Nostrup atau siapa itu sudah mengatakan ingin memperpanjang kontrak Kevin Dick. Tetapi ya sejarah sudah mencatat Kevin Dick sudah menjalani tes kesehatan, tes medis, dinyatakan lolos, dia sudah menandatangani kontrak dan sudah secara resmi diumumkan kepada publik sebagai pemain baru Borussia Mönchengladbach. Die Vollen julukannya, saudara-saudara.
Mönchengladbach akan menjadi klub ke-7, saudara-saudara, dalam karir profesional Kevin Dix setelah mengawalinya dari Vitesse Arnhem 2. Apa ya, Jong Vitesse Arnhem. Nah, itu dia mengawali dari situ sebagai ya pemain muda lah, pemain semi profesional atau amatir, pokoknya dari juniornya di situ. Kemudian dia sempat bermain di tim utamanya Vitesse Arnhem sebagai profesional itu di situ. Kemudian pindah ke Fiorentina tahun 2016. Walaupun kemudian di Fiorentina dia hanya mendapatkan kesempatan 2 pertandingan. Saudara-saudara, wajarlah saudara-saudara. Serie A ketika itu, Fiorentina ketika itu adalah tim cukup yang tradisional di Serie A. Dia kalah bersaing, kemudian dia sempat dipinjamkan kembali ke Vitesse, kemudian sempat dipinjamkan ke Feyenoord, kemudian sempat dipinjamkan ke Empoli, saudara-saudara, selama 2016 sampai 2019. Kemudian dia dipinjamkan lagi ke Denmark, saudara-saudara, AGV, saudara-saudara, klubnya itu di Denmark, itu 2019 sampai 2021, saudara-saudara. Berkat penampilan performa yang bagus Kevin Dix di AGV itu, saudara-saudara, di AGV itu dengan 44 pertandingan dan 8 gol di Liga Super Denmark itu, saudara-saudara, itu mulai tahun 2021, musim 2021-2022 dia dikontrak oleh FC Copenhagen, saudara-saudara. Di FC Copenhagen inilah performa Kevin Dix menunjukkan sesuatu yang amat sangat membanggakan. Sampai dia menandatangani kontrak baru dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix ini sudah tampil total 98 pertandingan di Liga Super Denmark dengan 11 gol. Atau kalau di total 156 pertandingan bersama FC Copenhagen dengan 20 gol, saudara-saudara. 20 gol, dan dia juga di Copenhagen ini, saudara-saudara, dia menyumbangkan 2 gelar Liga Super Denmark tahun 2021, 2022 dan 2022-2023 back to back. Nah, kemudian Danish Cup 2022-2023 Piala Denmark, saudara-saudara. Dan catatan yang bagus ini juga dia sempat tampil di Liga Champions, Liga Eropa, dan musim ini dia tampil di Liga Konferensi Eropa, saudara-saudara. Jadi ini catatan yang Bundesliga itu adalah sesuatu langkah yang menurut saya bagus sekali, brilian, saudara, brilian. Dan ini membuktikan bahwa Kevin Dix adalah pemain yang level tinggi lah. Ini baru grade A yang sebenarnya. Selain tentu saja Mads Hilger, ini dua pemain yang grade A dalam arti sebenarnya. Selain Martin Paes, Martin Paes juga pemain grade A dalam arti sebenarnya. Itses juga. Selebihnya ya A- lah, A- atau B, C gitu, saudara. Nah, ini pemain dalam pengertian grade A. Kenapa? Karena Bundesliga adalah kompetisi yang Bundesliga itu sama Serie A itu koefisiennya itu bagusan Bundesliga, saudara-saudara. Bagusan Bundesliga. Bundesliga itu secara koefisien UEFA peringkatnya itu dia hanya kalah dari Liga Premier Inggris dan La Liga Spanyol, saudara-saudara. Dan Borussia Mönchengladbach ini juga bukan tim kacangan, bukan tim kaleng-kaleng, saudara-saudara, di Bundesliga. Ini punya sejarah yang amat sangat panjang. Mereka adalah pada tahun 1970-an adalah mereka juara 5 musim bukan berturut-turut ya, pokoknya selama tahun 70-an itu mereka juara Bundesliga 5 kali, runner up 2 kali, kemudian juara DFB Pokal 3 kali, saudara-saudara. Kemudian runner up Liga Champion 76-77. Dulu namanya bukan Liga Champion ya, European Cup, Piala Eropa, saudara-saudara, Piala antar klub Eropa. Kemudian sempat juga menjadi runner up di Piala Interkontinental tahun 1977, saudara-saudara. Ini klub yang sangat bagus dan mereka juga dikenal sebagai salah satu klub yang memproduksi pemain-pemain top di Jerman, saudara-saudara. Mereka juga pernah diperkuat banyak sekali pesepak bola hebat, baik yang asal Jerman maupun pemain non-Jerman yang hebat-hebat lah, saudara. Misalnya kita lihat saja Berti Vogts. Nah, kalau saudara-saudara penggemar sepak bola dan pendukung Jerman pasti tahulah Berti Vogts. Kemudian pernah juga diperkuat oleh Lothar Matthäus, Jupp Heynckes.
Kemudian kalau saudara-saudara ingat Lars Stindl atau siapalah. Bahkan ini kalau saudara-saudara mau tahu, kipernya Barcelona saat ini, Marc-Andre ter Stegen, itu juga berasal dari Borussia Mönchengladbach. Dan termasuk juga Jan Sommer. Jan Sommer kipernya Inter Milan, saudara-saudara. Bahkan nih, Marcus Thuram, anaknya Lilian Thuram, strikernya Inter Milan, sebelum bergabung dengan Inter Milan, sebelum datang ke Italia itu, sebelumnya juga memperkuat Borussia Mönchengladbach. Nah, ada juga pemain legendaris Swedia, Martin Dahlin. Nah, Martin Dahlin itu pemain yang tahun 90-an, sebelum eranya Zlatan Ibrahimovic. Itu juga dia berasal dari Borussia Mönchengladbach. Marco Reus. Kemudian banyak saudara-saudara, banyak sekali pemain ex-nya Borussia Mönchengladbach, dan memang ini adalah klub besar, klub tradisional di bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Otomatis ini adalah lompatan karir yang bagus, dan ini akan baik sekali bagi karir pribadi Kevin Dix maupun tim nasional Indonesia maupun citra sepak bola Indonesia, saudara-saudara. Kenapa? Secara pribadi ya, otomatis dia akan mendapatkan lawan yang jauh lebih tangguh di sini. Jauh lebih tangguh daripada yang dia dapatkan di Liga Super Denmark bersama FC Copenhagen. Nah, ini sudah pasti levelnya Bundesliga di atasnya Liga Super Denmark. Dia pasti akan mendapatkan lawan, dan ini akan membuat dia termotivasi, semakin matang. Kemudian ini juga bagus kalau Kevin Dix bermain sangat bagus, kemudian ditempa dalam sebuah kompetisi yang ketat. Ini akan bagus ketika nanti dia balik ke tim nasional Indonesia. Ini akan baik sekali juga bagi citra sepak bola Indonesia. Secara marketing ini sesuatu yang luar biasa, karena saya yakin nanti Bundesliga akan menjadi, musim depan itu juga akan menjadi kompetisi yang ya sekarang sudah Bundesliga itu sudah ditayangkan di televisi Indonesia, tapi peminatnya kurang. Nah, tetapi nanti dengan gabungnya Kevin Dix, saya rasa pertandingan Borussia Mönchengladbach itu pasti setiap pekannya, setiap minggunya akan ditayangkan langsung, dan itu akan langsung menaikkan animo penggemar Bundesliga di Indonesia. Contoh saja Eredivisie ya. Eredivisie baru saja tayang di stasiun televisi Indonesia, itu sudah yang nonton luar biasa, sudah animonya besar, karena Kompas TV itu menampilkan pertandingan-pertandingan yang melibatkan pemain-pemain Indonesia seperti Calvin Verdong, Mes Hilger, kemudian si Eliano Reinders, kayak begitu. Jadi itu secara marketing, secara pasar ini sesuatu yang cerdas, sesuatu yang cerdik, sesuatu yang besar, dan ini akan memiliki dampak yang amat sangat bagus bagi sepak bola Indonesia secara umum, kan akan mengglobal. Orang akan mengenal bahwa ternyata Indonesia juga ada pemain sepak bola, walaupun pemain yang dimaksud adalah pemain keturunan yang lahir besar di Belanda, menerima pendidikan sepak bola di Belanda, bukan produk Liga Indonesia. Saudara-saudara, tapi ini ya, Borussia Mönchengladbach sudah menjelaskan bahwa alasan utama mengontrak Kevin Dix itu bukan tentang duit, bukan tentang marketing, bukan tentang pasar, bukan juga pemain titipan seperti kebanyakan pemain lokal Indonesia yang bermain di Eropa. Itu bukan seperti itu, saudara. Si direktur olahraganya, sporting direkturnya, si Roland Virkus itu dengan gamblang membeberkan alasan mengapa Kevin Dix dikontrak 5 tahun mulai musim 2025-2026. Dia menyebut bahwa Kevin Dix ini pemain yang serbaguna, multifungsi, bisa bermain di back centernya, center back, bisa bermain di back kanan, bisa bermain di back kiri, bisa juga bermain di defensive midfielder. Kemampuan seperti itu, Kevin Dix ini akan banyak sekali membantu Borussia Mönchengladbach menurut si direktur sporting direkturnya itu tadi. Karena klub otomatis akan punya banyak opsi di pertahanan, akan punya opsi. Pemain yang serbaguna seperti ini tuh banyak sekali dibutuhkan, saudara-saudara, dibutuhkan. Itu sudah pastilah banyak pelatih akan suka pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi dibandingkan pemain yang spesialis satu posisi, kecuali Anda Cristiano Ronaldo, kecuali Anda Lionel Messi, kecuali Anda Kylian Mbappe.
Kecuali ada Neymar itu. Tetapi bagi banyak pemain-pemain yang biasa-biasa saja untuk kategori Eropa ya, multifungsi inilah yang dibutuhkan. Dan nanti di Borussia Mönchengladbach ini dia akan bekerja sama dengan beberapa pemain yang cukup bagus. Ada juga yang pemain dari Asia, saudara-saudara, dari Jepang, Ko Itakura itu musim ini dia main di Borussia Mönchengladbach. Ada lagi Shio Fukuda itu juga dari Jepang, saudara-saudara. Kemudian ada lagi beberapa pemain bagus seperti Franck Honorat dari Prancis. Kemudian Alassane Plea dari Prancis. Kemudian ada lagi Lukas Ulrich dari Jerman. Kemudian ada lagi banyak saudara-saudara. Kaptennya si Jonas Omlin dari Swiss. Kemudian Fabio Chiarodia dari Italia. Itu adalah beberapa pemain dari Borussia Mönchengladbach yang kalau musim depan masih bertahan, itu mereka akan bekerja bersama-sama dengan Kevin Dick. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang Kevin Dix bakar besi. Kevin Dix, pemain tim nasional Indonesia keturunan Maluku, anaknya Ibu Natasha bakar besi. Itu baru saja sign apa ya, menandatangani kontrak dengan salah satu klub tradisional Bundesliga, salah satu klub besar Bundesliga yang besar. Borussia Mönchengladbach, saudara-saudara, untuk mulai berkompetisi di musim 2025-2026. Kontrak Kevin Dick dengan FC Copenhagen itu sudah selesai nanti tanggal 30 Juni 2025, dan mulai 1 Juli 2025 sampai 30 Juni 2030, saudara-saudara. 5 tahun, bayangin, 5 tahun Kevin Dick dikontrak di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, saudara. Borussia Mönchengladbach itu adalah klub yang klub bagus, saudara. Kalau orang-orang zaman sekarang ya taunya cuma Bayern München sama Borussia Dortmund, tapi padahal Borussia Mönchengladbach ini salah satu klub besar. Dia melahirkan pemain-pemain seperti Berti Vogts, legendnya Jerman, kemudian Jupp Heynckes, kemudian kalau pemain yang sekarang itu yang kalau saudara-saudara tahu, Marc-Andre ter Stegen. Nah, kipernya Barcelona itu juga jebolan dari Borussia Mönchengladbach. Thomas Brolin itu dulu juga mainnya di Borussia Mönchengladbach. Christoph Daum, kemudian Marco Rose atau siapalah itu juga. Marcus Thuram itu juga sebelumnya berasal dari Borussia Mönchengladbach. Ini klub besar. Pada tahun 1970-an itu mereka menjuarai Bundesliga 5 atau 6 trofi beruntun-untun. Mereka juga juara Piala UEFA. Kemudian sempat tampil kalau nggak salah di final Liga Champion. Kemudian banyak, saudara-saudara, ini klub besar. Dan ini keputusan Kevin Dick untuk bergabung dengan Bundesliga ini bagus sekali, karena dia menjadi pemain Indonesia pertama, orang Indonesia pertama yang berkompetisi di Bundesliga. Kalau dari Jerman dari Jepang sudah ada, dari Korea juga sudah ada. Son Heung-min itu dulu juga dari Bundesliga, sekarang dari Indonesia, saudara-saudara. Luar biasa, dan ini akan membawa akan meningkatkan karir Kevin Dick lah. Kevin dari Liga Super Denmark ke Bundesliga. Bundesliga itu salah satu liga ternama di Eropa. Dia hanya kalah dari Liga Premier Inggris, dia hanya kalah dari La Liga, dia sedikit di atasnya Serie A, dan dia ada jauh di atas Ligue 1, apalagi di atas Eredivisie. Dan semoga sukses Kevin Dick di sana. Saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Ini hanya sepak bola, nggak usah mencari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!